Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, introduce yourself. My name is Anissa Imani, class Management 23C, NPM 234111043. Sistem pengendalian manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pengendalian manajemen adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan dengan sesuai dengan rencana, tujuan yang ditetapkan, dan standar yang telah ditentukan. Sistem ini mencakup pengawasan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk memastikan kinerja yang efisien dan efisien. Fungsi sistem pengendalian manajemen. 1. Mengukur kinerja, mengidentifikasi apakah kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Mengidentifikasi penyimpangan. Mengidentifikasi jika terdapat penyimpangan antara hasil yang mencapai dengan target yang direncanakan, perbaikan yang menyesuaikan, memberikan umpan bagi yang dapat digunakan untuk perbaikan untuk menyesuaikan dalam proses operasional atau strategi. 4. Pengalihan keputusan membantu manajemen membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari proses pengendalian. 5. Meningkatkan efisiensi, membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Contoh-contoh sistem pengendalian manajemen. 1. Pengendalian keuangan. Penggunaan taraf untuk membantu memantau pengeluaran pendapatan serta untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan batas anggaran yang telah ditentukan. Nomor 2. Pengendalian kualitas. Menerapkan standar kualitas dalam produksi barang atau jasa dan pengawasan berkelanjutan terhadap proses produksi untuk memastikan produk memenuhi kualitas yang ditetapkan. 3. Pengendalian sumber daya manusia. Pengawasan terhadap kinerja karyawan melalui penilaian kinerja, pelatihan, dan pengembangan untuk memastikan tim bekerja dengan produktif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 4. Pengendalian waktu. Penggunaan metode manajemen waktu seperti penjadwalan dan perencanaan proyek untuk menghindari keterlambatan dalam penyelesaian tugas atau proyek. Selanjutnya, cara kerja sistem pengendalian manajemen. 1. Penetapan tujuan standar. Langkah-langkah pertama dalam pengendalian adalah menetapkan tujuan yang jelas dan standar yang harus dicapai. Misalnya perusahaan menetapkan target penjualan untuk setiap kuartal. 2. Pengukuran kinerja. Kinerja yang tercapai dibanding dengan standar yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan melalui berbagai indikator seperti laporan keuangan, evaluasi kualitas, dan penilaian kinerja karyawan. Nomor 3. Analisis penyimpangan. Setelah pengukuran manajemen melakukan analisis terhadap penyimpangan yang ada antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa pengeluaran yang lebih tinggi dari anggaran atau target produksi yang tidak dicapai. Evaluasi dan umpan balik. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan adalah efektif. Umpan balik diberikan untuk memudahkan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan. Contoh soalnya 1. Sebuah perusahaan manufaktur telah menetapkan target produksi sebesar 10.000 unit per bulan. Setelah 1 bulan, sebesar 10.000 per bulan. 10.000 unit per bulan, teman-teman. Setelah 1 bulan, tercatat hanya 8.500 unit yang diproduksi. Apa langkah-langkah yang harus diambil oleh manajemen untuk menganalisis dan memperbaiki kinerja? Nomor 2, perusahaan X menetapkan anggaran sebesar 500 juta untuk biaya operasional bulanan. Setelah bulanan berjalan, ternyata biaya operasional tercatat sebesar 550 juta. Apa yang harus dilakukan manajemen untuk menangani penyimpangannya? Slide selanjutnya.
Jawaban nomor 1, langkah-langkah yang harus diambil oleh manajemen pengukuran kinerja. Memastikan bahwa 500 unit yang diproduksi sudah benar dan sesuai dengan catatan yang ada. Analisis penyimpangan, verifikasi faktor yang menyebabkan produksi lebih rendah dari target. Penyebab bisa berupa kekurangan bahan baku, masalah mesin, atau kekurangan kinerja tenaga kerja. Tindakan korektif, jika penyebabnya ada masalah mesin, maka perlu dilakukan dengan jika terkait dengan kekurangan tenaga kerja, manajemen mempertimbangkan untuk merekrut atau menambah shift kerja. 4. Evaluasi. Setelah langkah korektif, manajemen perlu mengevaluasi kembali hasil produksi di bulan berikutnya untuk memastikan target tercapai dalam batas anggaran. Soal kedua, langkah apa yang harus diambil oleh manajemen pengukuran kerja? Membandingkan operasional rencana dengan catatan untuk melihat penyimpangan. 2. Analisis penyimpangan, menyusun laporan yang mengetahui item-item apa saja yang menyebabkan pengeluaran lebih tinggi dari anggaran. Misalnya, pemborosan dalam penggunaan energi atau peningkatan biaya bahan baku. Tiadakan komparatif. Jika ada pemborosan dalam penggunaan energi atau bahan baku, manajemen dapat mencari alternatif yang lebih hemat biaya merugi dengan kembali kontrak yang dengan pemasukan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Evaluasinya, meninjau kembali anggaran untuk bulan berikut dan memastikan agar pengeluaran tetap dalam batas anggaran. Kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen adalah alat yang penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan dan mengelola sumber dengan efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat mengukur kerja, mendeteksi penyimpangan, serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk tetap berada pada jalur yang benar. Proses ini membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan efisien dalam operasional sehari-hari. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.